Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Minggu 18 Juli 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi sore ini dari Sumatera Barat, Tribuners. Hari pertama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Pariaman terpantau lengang aktivitas. PPKM ini juga berdampak dengan sepinya lokasi wisata Pantai Gandoria pada hari ini Minggu 18 Juli 2021 siang. Pantauan tribunpadang.com, objek wisata unggulan Kota Pariaman ini tampak mengalami penurunan kunjungan yang sangat drastis. Lapak-lapak pedagang pun tidak ramai seperti biasanya. Di pos pengamanan Pantai Gandoria juga terdapat sekelompok petugas tampak berjaga, baik itu dari personel TNI, Polri, ataupun Satpol PP. Untuk mengetahui informasi lebih detail, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Padang, Wahyu Bahar yang akan memberikan laporan. Halo Wahyu. Halo Dea, selamat sore. Wahyu, iya, seperti diketahui Kota Pariaman ini berada di level 4 assessment situasi pandemi COVID-19. Dan bagaimana situasi terkini di Kota Pariaman, Wahyu? Baik Tribuners, berdasarkan keputusan dari pemerintah setempat, berdasarkan instruksi Kemendagri nomor 15 tahun 2001, Perda 06 tahun 2020, dan Perwaktu nomor 48 tahun 2020, bahwasanya karena level asesmen Kota Pariaman berada di level 4, maka PPKM darurat diberlakukan untuk Kota Pariaman, termasuk untuk menutup objek wisata. Nah, Pantai Gandoria sebagai objek wisata unggulan, diketahui hari ini sudah mulai sepi berbanding dengan sebelumnya yang tampak ramai berdasarkan pantauan kita di lapangan, begitu dia. Iya, lalu selama PPKM darurat ini diberlakukan, Wahyu, bagaimana kebijakan pemerintah setempat? Pertama, mengenai objek wisata yang ditutup, pengunjung artinya diperbolehkan dan pedagang khususnya diperbolehkan untuk berjualan, namun hanya menggunakan sistem take away, yang artinya pesanan dibawa pulang, begitu dia. Iya, lalu PPKM darurat ini juga membuat objek wisata ditutup. Lalu bagaimana situasi terkini di lapangan? Jadi pantauan kami di lapangan, bahwasanya tadi hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, tampak pengunjung tidak berdatangan ke Pantai Gandoria, lapak-lapak pedagang tampak sepi, dan masyarakat diketahui sudah mengetahui peraturan mengenai PPKM ini, dan lokasi terpantau sepi. Berarti para pedagang sudah mengetahui ya mengenai penerapan PPKM darurat ini. Bagaimana tanggapannya, Wahyu? Pertama, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman, ia mengatakan masyarakat secara umum telah mengetahui mengenai PPKM darurat kali ini, karena masifnya pemberitahuan dan informasi melalui media sosial dan patroli keliling kota. Begitupun pedagang yang tribunpadang.com tadi tanyai, dia juga sudah mengetahui informasi ini dari media sosial sebelumnya. Dan dia sudah mengetahui dan memahami bahwasanya peraturan-peraturan mengenai dagangan berjualan sudah ia ketahui, sudah ia pahami bahwasanya sistem take away akan diberlakukan, begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Padang, Wahyu Bahar, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, dari Sumatera Barat kita beralih ke Jawa Tengah. Kepala Desa Jenar Kabupaten Sragen, Samto, kembali dipanggil pihak kepolisian. Pasalnya, ia kembali berulah dengan kembali tidak mengindahkan aturan dari pemerintah Kabupaten Sragen. Kini Samto akhirnya kembali meminta maaf untuk kedua kalinya atas perbuatannya. Samto meminta maaf 2 hari setelah menghadiri hajatan warganya pada Jumat lalu. Samto juga mengaku menyadari dan percaya sepenuhnya bahwa COVID-19 itu benar-benar ada dan sangat berbahaya, sehingga
sehingga harus diperangi bersama. Dan menurut pihak kepolisian, kasus ini kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dengan beberapa faktor pertimbangan yang ada. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jateng, Mahfira Putri, yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Putri. Iya, halo rekan ya. Ya, Putri, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya alasan pihak kepolisian Sragen menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan? Ya, dari keterangan dari Kapolres Sragen dalam press release-nya tadi di Mapolres Sragen, kondisi Kades Dinar sendiri ini ada sedang mengidap penyakit stroke begitu. Terlihat pula saat gelar perkara di Mapolres, waktu berjalan, Samto ini harus dipopong oleh anggota Polres Sragen, dan juga saat menulis atau pernyataan minta maafnya dilakukan oleh cap jempol begitu, yang biasanya dilakukan tanda tangan. Yang kedua, alasannya adalah aparat pemerintah desa, karena Samto ini sangat dibutuhkan untuk meneruskan dan mensukseskan program-program pemerintah, yaitu untuk mensosialisasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan penyebaran COVID-19 di Desa Jenar. Demikian. Ya, Putri. Lalu tentang permasalahan kasus sebelumnya ya, apa alasan Kades Dinar ini mengizinkan hajatan hingga pemasangan baliho yang berisi makian kepada pemerintah? Ya, kalau menurut dari keterangan yang dilontarkan oleh Pak Samto sendiri, dia mengaku kurangnya pengetahuan tentang perkembangan COVID di Kabupaten Sragen karena keterbatasan kondisinya, yaitu yang stroke tadi. Selain itu juga kesadaran rendah, terbukti vaksinasi di Kecamatan Jenar juga masih cukup rendah. Begitu rekan dia. Ya, baik Putri. Lalu bagaimana cara yang dilakukan Kapolres meyakinkan Kades agar benar-benar percaya COVID-19? Putri. Ya, akhirnya setelah mengobrol begitu, dia sempat mengobrol dengan Kapolres Sragen selama kurang lebih 1 jam. Kapolres menjelaskan kepada Samto upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi COVID, seperti operasi justisi, lalu penegakan disiplin siang dan malam, kemudian saluran bantuan sosial, dan juga pemulasaran jenazah. Iya, baik Putri. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Desa Jenar Sragen, yakni Samto. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Saya Samto bin Kliwon selaku Kepala Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan ini memohon maaf saya sebesar-besarnya kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sragen beserta seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, dan percaya sepenuhnya bahwa COVID-19 itu benar-benar ada dan sangat berbahaya, sehingga harus kita perangi bersama. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Desa Jenar yang saya pimpin, agar mendukung program pemerintah, khususnya PPKM darurat yang saat ini. Tribuners, kita beralih ke kabar selanjutnya. 3 kapal feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin tidak beroperasi. Kapal-kapal itu tidak beroperasi lantaran harus menjalani perawatan rutin dan perbaikan. Berkurangnya 3 armada kapal feri ini berakibat truk yang akan menyeberang ke Pulau Bangka harus mengantre panjang. Ratusan truk harus mengantre untuk bisa menyeberang ke Pulau Bangka. Antrean truk pengangkut berbagai kebutuhan ini juga sudah terjadi beberapa hari terakhir. Bahkan ada sopir yang mengaku terpaksa menunggu hingga 3 hari. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel, Ardiansyah, yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Ardiansyah. Halo rekan Dea, selamat sore Tribuners. Ya, Ardiansyah, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya penyebab sampai terjadinya antrean ratusan truk di pelabuhan penyeberangan TAA Banyuasin kali ini? Ya, baik rekan Dea dan Tribuners. Dari pantauan kami di lapangan bahwa adanya panjangnya antrian yang terjadi di pelabuhan Tanjung Api-Api ini karena ada 3 kapal feri yang seharusnya beroperasi ini mengalami
perawatan rutin dan juga terjadi perbaikan karena ada satu kapal yang sempat mengalami konsleting di mesin kapal sehingga 3 kapal tidak bisa beroperasi dari seluruh total kapal yang seharusnya 13 untuk melayani kapal pengangkutan Palembang Bangka itu mengalami kendala. Seharusnya dari 13 hanya saat ini ada 10 kapal yang bisa beroperasi. Itu rekan Rea. Ya, apakah ada penyebab lain yang mengakibatkan ratusan truk ini harus mengantre? Baik rekan Dea dan Tribuners, faktor lain juga penyebab dari terlambatnya pengangkutan untuk truk-truk hingga mengantri panjang ini karena pasang surutnya air laut yang terjadi di dekat dermaga dan juga lonjakan angkutan truk ini baik dari seluruh wilayah, baik dari itu Sumatera maupun dari Pulau Jawa, sehingga membuat pelabuhan Tanjung Api-Api ini menjadi padat sehingga sulit dari pihak pelabuhan untuk seluruhnya mengangkut truk-truk yang datang ke pelabuhan ini, rekan Dea. Iya, lalu sebenarnya berapa Adriansyah jumlah armada kapal yang bisa melayani penyeberangan Bangka ini sebenarnya? Baik rekan Dea, dari wawancara kami dengan pihak pengelola pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api, sebetulnya ada 13 armada yang melayani penyeberangan dari pelabuhan Tanjung Api-Api ke Muntok Bangka. Tetapi karena 3 mengalami kendala dan harus melewati perawatan rutin, sehingga ada 10 armada yang bisa melayani penyeberangan saat ini, rekan Dea. Iya. Lalu Andriansyah, apakah sudah ada solusi dari pihak pengelola pelabuhan untuk mengurangi antrean ratusan truk ini? Baik rekan Dea, dari wawancara kami dengan Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api bahwa mereka sementara ini mencari solusi untuk menambah trip 3 trip yang bisa mereka lakukan untuk mengangkut truk-truk yang sedang mengantri. Terlebihnya untuk trip tambahan lain itu belum bisa diberlakukan karena memang kondisi pasang surut air yang mempengaruhi dari sekitar dermaga, rekan Dea. Ya, baik Andriansyah. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala UPTD Pelabuhan Tanjung Api-Api dan juga seorang sopir truk pengangkut sayur. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Fahmi, Kepala Balai, yang sekarang regulernya 2 jam bisa kita majukan. Tetapi kondisi di pelabuhan ini juga beda dengan di Muntok ya. Ini ada pasang surut. Nah sekarang kalau tidak salah kedalaman air sekitar 1 ya. 0,8 nggak sampai 1. Kapal kita ini nggak sama gitunya. Seperti Kartika itu lebih besar 1.300, tapi ada yang lebih kecil kayak Mutis itu di bawah 1.000. Jadi kalau dia kecil dia bisa sandar di bawah 1 meter kedalaman. Tapi kalau yang gitu ini di atas 1.000 nggak bisa. Nah itu faktor keselamatan juga. Jadi tapi yakinlah ini sudah diputus tadi kan, ada sekitar 60. Kemarin kan sekitar 101. Nah ini tadi kami sudah rapat dengan perwakilan sopir dan para pengurus ini untuk menenangkan para kawan-kawan sopir ini supaya kasih pengertian. Yang kami utamakan adalah yang prioritas, seperti sembako, sayur yang cepat busuk ya, misalnya cabai atau apa, bawang, telur, ayam gitu. Tapi kalau yang kelontongan kita prioritaskan kedua, jadi 70-30%. 70 itu yang prioritas utama, 30% yang prioritas kedua. Tadi kan kita ada motor tuh, ya, mungkin motor agak kita pelan sedikit, motor kan tidak busuk, tidak kira-kira, nah macam itu. Jadi tolong kawan-kawan media juga memberitakannya seimbang. Saya lihat memang beberapa hari ini lah masuk medsos segala macam, tapi mungkin ya orang nggak tahu di situ kondisi seperti apa di sini ya. Kami ini udah berapa hari di sini, Pak? udah hampir 2 hari lah. Udah hampir 2 hari. Nah, kita bawa apa nih, Pak? Sayur. Bawa sayur. Nah, udah 2 hari ini gimana kondisi barang kita ini, Pak? Ya, barang ini ya jelas ya agak layu, agak inilah. Itu kenapa belum bisa menyeberang, Pak ya? Kendalanya antri di dermaga belum bisa masuk. Belum bisa masuk. Ya. Dari pihak dermaga
ada pemberitahuan antri atau itu bagaimana? Ada sih pemberitahuan antri katanya. Antrinya kenapa? Belum tahu, nggak dijelasin? Ya kurang tahu sih di dalam. Belum tahu ya? Belum tahu, belum masuk ke dalam kita. Nah ini udah 2 hari nunggu di sini untuk amunisi, makan, minum itu gimana biasanya? Ya kalau bertambah atau gimana pengeluaran jadinya? Ya jelas bertambah. Kita bertambah. Kalau biasanya? Ya kalau biasanya kalau udah sampai antri ini cukup dengan 1 hari ya pengeluaran kita normal biasa-biasa aja. Berarti ini kalau udah 2 hari ya pengeluaran kita otomatis bertambah. Nah ini dari pihak. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Batam mulai menyalurkan bantuan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di masa PPKM darurat. Kali ini Kota Batam memperoleh kuota 371 ton 90 kg beras untuk dibagikan. Penyaluran di hari pertama dilakukan hari ini Minggu 18 Juli 2021 dan dilaksanakan di kantor Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kepulauan Riau. Acara pembagian bantuan beras 10 kg ini diikuti oleh ratusan warga dari Kelurahan Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Batam, Hening Sekar Utami yang akan menyampaikan laporannya. Halo Hening. Halo rekan Dea, selamat sore Tribuners. Ya, Hening, setelah sepekan penerapan PPKM darurat ini ya, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kota Batam? Baik rekan Dea, menurut data dari Satgas COVID-19 Kota Batam, grafik penambahan jumlah kasus masih terus meningkat. Pada awal bulan Juli hingga pertengahan bulan, angka COVID-19 telah mengalami penambahan sebanyak 5.200 kasus. Dan sejak PPKM darurat diberlakukan, yaitu tanggal 12 Juli lalu, kasus aktif COVID-19 masih bertambah di angka 200 hingga 400 kasus per harinya. Kemudian saat ini angka kumulatif kasus COVID-19 di Batam mencapai 18.787 kasus. Yang mana dari jumlah itu sebanyak 3.089 kasus masih dirawat dan 437 orang meninggal dunia. Dan karena grafik perkembangan kasus ini semakin meningkat, Wali Kota Batam itu menilai dengan adanya peningkatan kasus, kemungkinan PPKM darurat di Batam akan diperpanjang juga. Meski demikian, pemerintah Kota Batam saat ini masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan perpanjangan PPKM darurat. Demikian. Iya, dengan masih meningkatnya kasus COVID-19 di Batam, lalu seperti apa dampak yang dirasakan warga Batam selama PPKM darurat ini? Baik, rekan Dea, PPKM darurat seperti kita ketahui di Batam dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli 2021 dan berarti saat ini sudah berjalan selama sepekan. Sebelumnya melalui SE Wali Kota nomor 32 tahun 2021 tentang PPKM darurat, diatur tentang jam malam serta juga kebijakan WFH di perkantoran maupun tempat usaha dan juga kebijakan take away dan penutupan fasilitas umum. Dan selain itu berkenaan dengan PPKM darurat juga, Pemko Batam bersama jajaran kepolisian, TNI serta Satgas COVID-19 Kota Batam juga telah mengadakan adanya penyekatan di 86 titik di Kota Batam. Nah, alhasil menurut pantauan di lapangan, situasi jalan dan pertokoan di Kota Batam terlihat cukup sepi, khususnya di hari pertama dan kedua. Nah, maka dari itu, sebagian pengusaha, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, mengeluhkan minimnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi akibat PPKM darurat. Nah, pada hari Minggu ini, tepatnya tanggal 18 Juli 2021, pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial berupa 10 kg beras yang merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Sosial dan Perum Bulog. Dan menurut informasi di Kota Batam sendiri, bansos akan disalurkan kepada 37.109 keluarga penerima manfaat atau KPM
sehingga total beras yang akan didistribusikan mencapai 371 ton 90 kg. Nah, adapun KPM yang ditargetkan menerima bantuan ini yakni KPM yang terdata sebagai penerima bantuan sosial tunai atau BST dan juga program Keluarga Harapan atau PKH. Iya, Hening. Lalu dengan bantuan beras bansos ya 10 kg ini, apakah ini merupakan bantuan pertama yang disalurkan pemerintah Kota Batam selama PPKM darurat, Hening? Ya benar rekan Dea, bansos berupa kebutuhan pokok ya, seperti beras 10 kg ini merupakan yang pertama disalurkan oleh pemerintah Kota Batam selama PPKM darurat berlangsung. Dan itu pun baru diterima oleh sebagian warga Kota Batam, khususnya yang masuk ke dalam kategori KPM penerima manfaat BST dan PKH itu. Untuk penyaluran hari pertama ada sekitar 10.980 karung beras yang akan dibagikan di beberapa titik, di antaranya yaitu lokasi kantor Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Gedung Serbaguna Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Iya, lalu dengan banyaknya penerima bansos kali ini, seperti apa situasi pembagian bansos di hari pertama kali ini, Hening? Baik rekan Dea, pembagian beras bantuan sosial ini dilaksanakan mulai sekitar pukul 10 pagi dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlina Agustina, dan Wali Kota Batam, serta beberapa pejabat terkait. Dan suasana di lokasi penyaluran pagi itu sangat ramai karena memang warga diminta untuk menjemput sendiri beras bantuan yang diberikan. Dan pada pagi hari itu warga yang datang ke lokasi kantor kelurahan jumlahnya mencapai ribuan, 1.000 lebih. Mereka masing-masing membawa surat undangan dari kelurahan yang berisi informasi agenda. Kemudian menurut Lurah Tanjung Sengkuang, informasi pengambilan bantuan beras itu sudah dijadwalkan per kelompok warga. Tetapi sepertinya warga sangat antusias menerima bantuan beras ini sehingga situasi pengunjung di kantor kelurahan tersebut membludak. Sejumlah warga mengantri di beberapa kursi yang telah disediakan dan sebagian lainnya menumpuk di luar gerbang kantor kelurahan. Seperti itu. Ya, Ning. Lalu apakah ke depannya akan ada bantuan tambahan dari pemerintah daerah bagi warga yang terdampak COVID-19 di Batam? Baik, penyaluran bansos 10 kg beras kali ini memang menurut Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, diharapkan dapat membantu meringankan beban perekonomian warga penerima manfaat BST dan PKH. Tetapi memang jumlah yang 37.000 lebih ini dirasa terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan sembako bagi warga lainnya yang terdampak COVID-19 di masa PPKM darurat. Nah, maka dari itu, Wali Kota Batam beserta jajaran Forkopimda merencanakan akan ada penyaluran bansos sembako tambahan untuk warga terdampak COVID-19 yang di luar penerima manfaat BST dan KPH. Menurut Wali Kota Batam, wacana penyaluran sembako ini memang masih terus dikoordinasikan dan jadwalnya masih belum dapat diprediksi. Dan sebelumnya DPRD Kota Batam juga telah mendorong agar pemerintah memanfaatkan anggaran APBD untuk mengadakan bantuan sembako bagi warga terdampak COVID-19. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyebutkan anggaran bansos untuk sembako selama PPKM darurat dari APBD Kota Batam sebenarnya belum mencukupi, kendati sudah beberapa kali dilakukan refocusing anggaran. Untuk itu, pihaknya masih mencari kemungkinan pemanfaatan dana CSR dari beberapa perusahaan di Batam. Demikian rekan Dea. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Hening Sekar Utami untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali selesai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan tribunnews.com live update. Kita menuju ke kabar selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Pontianak resmi menerapkan PPKM darurat sejak tanggal 12 Juli lalu. Selama PPKM darurat ini, petugas gabungan melakukan penyekatan-penyekatan di jalan selama 24 jam. Selain itu, jam operasional dan batas waktu aktivitas masyarakat untuk keluar juga dibatasi hanya hingga pukul 5 sore waktu setempat. Setelah hampir sepekan berjalan, kebijakan ini kemudian mendapatkan pro kontra dari masyarakat dan anggota dewan. Satu di antaranya anggota DPRD Kota Pontianak, Dian Eka Mucairi, yang meminta agar penyekatan ini dievaluasi. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Pontianak, Rido Panji Pradana, yang akan memberikan laporan. Halo Rido. Halo Dea. Ya, Rido, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi Pontianak pada pelaksanaan PPKM darurat yang sudah berjalan sepekan ini? Oke, terima kasih Dea. Pada sepekan ini PPKM darurat yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak cukup mendapat kritikan dan masukan dari masyarakat, terutama terkait dengan penyekatan jalan yang dilakukan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan terkait dengan bantuan sosial Dea yang sampai hari ini tidak seluruh. Halo, Rido? Rido, apakah Anda masih bisa mendengarkan saya? Baik, Tribuners, kita untuk sementara beralih ke kabar selanjutnya. Dari Papua, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Sentani, Kabupaten Jayapura mulai terlihat berdampak bagi sejumlah sektor. Satu di antaranya berdampak pada minimnya pengunjung di Taman Poleu Park. Dan pantauan Tribun Papua di Taman Poleu Park hari ini pada Minggu 18 Juli tampak tidak ramai seperti akhir pekan biasanya. Terlebih, pemerintah Kabupaten Jayapura mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat hanya sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Aldi. Iya, Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua. Saat ini kebijakan pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Sentani, Kabupaten Jayapura memang berdampak pada minimnya pengunjung di Taman Poleu Park. Nah, Dea dan juga Tribuners, Taman Poleu Park ini sendiri memang merupakan sebuah taman kota yang terletak di ruas Jalan Raya Abepura, Sentani, posisinya tepat berada di pinggiran Danau Sentani. Nah, pada saat akhir pekan ini, Minggu 18 Juli 2021, terpantau memang sepi dan hanya sebagian kecil pengunjung yang teramati tengah duduk dan bersantai di area taman tersebut. Dea. Iya, lalu apakah pengunjung di Taman Poleu Park ini mengetahui kebijakan PPKM hingga batas waktu pukul 18? Baik Dea dan juga Tribuners, memang aktivitas terkini di Taman Poleu atau Poleu Park ini yang terletak di ruas Jalan Raya Abepura Sentani ini memang terpantau minim pengunjung dari pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, begitu. Dan Dea, memang berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang sebagian besar masyarakat atau pengunjung yang berdatangan di Taman Poleu Park ini memang sebagian sudah mengetahui kebijakan PPKM yang berlaku hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan sebagian juga belum mengetahuinya, Dea, begitu. Iya, Aldi. Lalu bisa Anda jelaskan bagaimana penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung di Taman Poleu saat ini? Baik Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami di Taman Poleu ini, memang tempat pencuci tangan dan juga peringatan untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Namun dalam penerapannya memang masih saja ditemukan sebagian pengunjung yang tidak mengenakan masker dan duduk di area taman dengan posisi tidak berjarak seperti itu, Dea. Iya, baik, terima kasih jurnalis Tribun Papua Aldi Bimantara untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 300 dosis vaksin Sinovac kembali diberikan kepada warga Nunukan, Kalimantan Utara di Gor Dwi Kora pada hari ini Minggu 18 Juli pagi. Kali ini Kodim 0911 Nunukan sebagai leading sektor sebuah vaksinasi massal.
Sama seperti vaksinasi sebelumnya, tak sedikit warga Nunukan yang begitu antusias untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Bahkan mereka rela mengantre berjam-jam dari pagi untuk bisa mendapatkan vaksin. Namun, lagi-lagi tak sedikit pula yang terpaksa pulang lantaran stok vaksin yang terbatas. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Febrianus. Ya, halo. Ya. Febrianus. Dan Tribunus, ya. Ya, bisa Anda jelaskan, jabarkan berapa jumlah vaksin yang dibagikan kepada warga Nunukan di hari ini? Baik, pagi tadi berlangsung vaksinasi massal yang kesekian kalinya, dan pagi tadi sebagai leading sektor adalah Kodim 0911 Nunukan, Kalimantan Utara, dan untuk jumlah vaksin sendiri yang dibagikan kepada warga Kabupaten Nunukan sebanyak 300. Ini PPKM kali ini. COVID-19 kali ini. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk pelaksanaan vaksinasi massal di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, antusias masyarakat sendiri sangat tinggi, bahkan sampai banyak sekali yang rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 tersebut. Namun untuk pasokan vaksin sendiri memang tiap kali datang terbatas jumlahnya, sehingga membuat sering panitia kewalahan di dalam mengakomodir semua warga yang berdatangan. Dan pada pagi tadi terpantau di lapangan vaksinasi yang berlangsung di Gor Nunukan Kalimantan Utara. Yang berhak masuk ke lokasi vaksinasi adalah mereka yang memiliki kupon. Dan tampak di lapangan sendiri puluhan warga terpaksa pulang karena tidak bisa masuk ke dalam lokasi vaksinasi untuk mendapatkan vaksin Sinovac tersebut. Iya. Ya. Lalu apakah sudah ada upaya pemerintah daerah agar semua warga Nunukan bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini, Febrianus? Dan informasi yang dihimpun dari Bupati Nunukan Asmin Laura, untuk vaksinasi COVID-19 sendiri untuk wilayah Nunukan sedang diupayakan kepada pemerintah pusat. Namun sampai sejauh ini belum ada tanggapan balik mengenai kapan pasokan vaksin akan didistribusikan kembali ke Nunukan Kalimantan Utara. Ya, lalu bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan COVID-19 di Nunukan saat ini, Febrianus? Baik, per hari ini kasus COVID-19 meningkat menjadi 102 orang, bertambah 102 orang, sehingga total terkonfirmasi sampai hari ini sebanyak 2.392 kasus. Berbeda pada hari-hari sebelumnya yang mana meningkat hanya puluhan kasus, ini bisa meningkat sampai ratusan kasus. Sebanyak 702 pasien sedang dirawat saat ini. Untuk pasien yang dinyatakan sembuh ada 1.656, dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 34. Suspek yang dipantau sampai saat ini ada 762 orang, dan kontak erat yang dipantau sebanyak 285 orang. Saya kembalikan kepada Dea. Ya, baik. Terima kasih rekan wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis untuk laporannya dari Nunukan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kabupaten Goa, Tribuners. Oknum Satpol PP Kabupaten Goa, Mardani Hamdan, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak penganiayaan terhadap pemilik warung kopi di Goa. Penganiayaan itu terjadi saat operasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro pada Rabu 14 Juli lalu. Penetapan tersangka ini setelah polisi menaikkan status dari tahap penyelidikan ke penyidikan dan gelar perkara. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Tribuners, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Timur, Syed Zulfadli, yang akan memberikan laporannya. Halo, Syed. Ya, halo Dea. Terima kasih. Saya Syed dari Tribun Timur melaporkan bahwa kasus itu berawal dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP, yakni yang tak lain adalah sekretaris Satpol PP Goa pada Rabu malam kemarin. Bahwa buntut dari kasus tersebut, kepolisian dari Polres Goa menaikkan status tersebut dan menyatakan bahwa pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Ya, baik. Lalu atas kasus tersebut bagaimana tindakan dari pihak kepolisian dan juga tindakan dari Bupati Goa, Syed?
Ya, bisa diulang. Ya, Said, atas kasus tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka pelakunya, dan bagaimana tindakan kepolisian dan juga tindakan dari Bupati Goa sendiri? Dari informasi yang dihimpun, bahwa Bupati Goa Adnan Purita Ihsan juga telah menyatakan sikap bahwa status Mardani Hamdan sebagai tersangka tersebut juga dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris Satpol PP. Hanya saja untuk status ASN-nya itu masih menunggu keputusan pengadilan. Jika keputusan pengadilan telah ingkrah, maka akan diproses lebih lanjut terkait status ASN dari Mardani Hamdan. Iya, Said, lalu bisa Anda jelaskan berapa saksi yang telah diperiksa polisi terkait kasus ini? Sejauh ini saksi yang telah diperiksa itu ada sekitar 6 orang. 2 dari masyarakat, 2 dari Satpol PP yang berada di situ, dengan 2 orang juga anggota kepolisian yang berada di tim pengetatan PPKM Mikro tersebut. Ya, lalu barang bukti apa saja yang sudah diamankan polisi? Adapun barang bukti yang telah diamankan, yakni sebuah video rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, terus ada sebuah bangku atau kursi yang terbuat dari drum, dan keterangan korban sendiri. Ya, baik. Lalu untuk keadaan korban saat ini bagaimana? Apakah sudah menjalani pemeriksaan? Untuk korban sendiri itu ada 2 yang menjadi korban, yaitu pasangan suami istri pemilik warkop tersebut. Hanya saja sejauh ini polisi hanya bisa memeriksa 1 korban, yakni korban lelaki atau suaminya yang bernama Ivan. Karena untuk perempuannya sendiri itu masih menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Timur, Said Zulfaldi yang sudah melaporkan dari Goa. Baik, Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Pemerintah Kota Pontianak resmi menerapkan PPKM darurat sejak tanggal 12 Juli 2021. Dan selama PPKM darurat ini, petugas gabungan melakukan penyekatan di jalan selama 24 jam. Selain itu, jam operasional dan batas waktu aktivitas masyarakat untuk keluar juga dibatasi hingga pukul 5 sore waktu setempat. Setelah hampir sepekan berjalan, kebijakan ini kemudian ternyata mendapatkan respon pro kontra dari masyarakat dan hingga anggota dewan. Satu di antara anggota DPRD Kota Pontianak, Dian Eka Mucairi, meminta agar penyekatan ini dievaluasi. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Pontianak, Rido Panji Perdana yang akan melaporkan. Halo Rido. Halo Dea, selamat sore. Ya, Rido, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi Pontianak pada pelaksanaan PPKM darurat yang sudah berjalan sepekan ini? Oke, terima kasih Dea. Selamat sore untuk seluruh Tribuners dengan yang berada. Pada sepekan pelaksanaan PPKM darurat ini, pemerintah Kota Pontianak melakukan penyekatan jalan, begitu Dea. Pada penyekatan jalan ini banyak mendapat keluhan dari masyarakat hingga dengan anggota dewan. Masyarakat itu mengeluhkan susah untuk beraktivitas, begitu dia, untuk mereka yang bekerja harian. Begitu juga anggota dewan. Anggota dewan berharap agar ada evaluasi dari penyekatan ini karena malah menimbulkan kemacetan di gang-gang kecil, begitu dia. Terima kasih. Baik. Iya, tadi ada tanggapan juga ya dari pihak anggota dewan. Lalu hal apa yang disarankan anggota dewan tersebut pada pelaksanaan PPKM kali ini? Anggota dewan berharap tempat-tempat atau titik-titik penyekatan jalan itu dievaluasi agar tetap titik-titik protokol saja, begitu dia, jangan di tempat pemukiman penduduk yang padat. Kemudian Dewan juga meminta agar bantuan sosial itu segera disalurkan karena sampai dengan hari ini masyarakat juga belum mendapat bantuan sosial secara merata, begitu dia. Ya, Rido, lalu sebenarnya ada berapa jumlah titik jalan yang disekat di Kota Pontianak sendiri? Baik, Tribuners,
Baik, tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Dian Eka Mucairi selaku anggota DPRD Kota Pontianak. Berikut wawancara selengkapnya. Oke, ini PPKM kali ini memang saya berharap ke depan untuk kembali dievaluasi. Kita intinya mendukung ya, masyarakat mendukung dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi supaya corona ini tidak bisa menyebar dengan cepat hingga diadakan PPKM. Namun PPKM yang dilakukan kali ini kurang efektif menurut saya terkait penutupan jalan. Ini kan oke, saya setuju kalau jalan-jalan yang mana ada pusat-pusat perdagangan seperti di mall apa itu ditutup. Tapi kalau misal daerah-daerah pinggiran yang di mana pemukiman penduduk juga akses pemukiman penduduk ditutup, ini kan sangat menyusahkan. Bagaimana kalau tiba-tiba masyarakat ada yang sakit perlu cepat, ini kan tidak efektif menurut saya. Yang terjadi malah penumpukan di gang-gang kecil. Nah ini tolonglah pemerintah dalam memberlakukan ini supaya bisa efektif. Jadi kita mengurangi corona tapi tidak juga menyusahkan masyarakat. Kami akan kembali seusai jeda, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang sama. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kabar berikutnya datang dari Jakarta Barat. Ratusan anak-anak mendapatkan vaksin di SMA Negeri 2 Jakarta, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Kegiatan bertema vaksin ceria itu mulai diadakan sedari Sabtu, Juli 2021 kemarin. Selain gratis, setelah divaksin, anak-anak juga akan mendapatkan goodie bag berupa camilan kemasan. Kegiatan vaksin gratis itu diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Meski diutamakan untuk anak-anak berusia 12 tahun hingga 17 tahun, orang dewasa yang belum divaksin juga dipersilahkan untuk mengikuti program ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota, Desi Selviani yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Desi. Ya, halo Dea. Selamat sore. Baik, Desi, bisa Anda jelaskan siapa penyelenggara dari program vaksinasi anak kali ini? Vaksin anak kali ini bertemakan vaksin ceria diselenggarakan oleh PT Unifarm bekerjasama dengan Polres Metro Jakarta Barat. Vaksin ini sebenarnya sudah digelar sejak hari Sabtu lalu, tanggal 17 Juli 2021 dan akan berakhir hingga 23 Juli 2021. Iya, lalu dalam rangka apa pengadaan vaksin gratis kali ini, Desi? Vaksin kali ini diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional. Ya, targetnya sekitar 600 anak setiap harinya divaksin, sehingga selama sepekan bisa mencapai 3.500 anak divaksin. Namun selain anak-anak juga orang dewasa juga dapat mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Iya, lalu bagi yang ingin mendaftar, apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan vaksin gratis ini, Desi? Ya, ini vaksin gratis ini syaratnya mudah, hanya tinggal untuk anak-anak membawa KIA, kartu identitas anak, atau membawa akta kelahiran apabila tidak memiliki KIA. Sedangkan untuk orang dewasa bisa membawa KTP atau membawa KK. Nah, peserta vaksin juga diharapkan membawa ballpoint sendiri agar tidak ada kontak fisik perpindahan ballpoint dari peserta ke peserta lain dan mencegah penularan COVID-19. Iya, Desi, lalu berapa target dari penyelenggara untuk anak yang akan divaksin dalam program kali ini? Dalam program kali ini diselenggarakan ada di 2 titik, 1 titik di SMA Negeri 2 Jakarta, dan 1 titik lagi di SMA Negeri 33 Jakarta yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. Dari masing-masing titik, 1 titik ditargetkan perharinya 350 sampai 600 peserta divaksin, dan selama sepekan kurang lebih targetnya 3.500 orang bisa divaksin dari kegiatan vaksin ceria tersebut. Iya, Desi. Dan Tribuners juga tadi rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Saskia Elvira selaku tim leader koordinator kegiatan vaksin ceria. Berikut liputannya untuk Anda. Saskia, Mbak Saskia sebagai tim leader pelaksanaan ini. Mbak, ini vaksin dalam rangka apa sih, Mbak? Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional. Jadi yang mengadakan ini dari kita disponsori oleh Unifarm di sini, terus kita bekerja sama dengan Polres Jabar dan juga dengan Yayasan Tren Peduli Indonesia. Di sini untuk kuotanya per hari kita set 250, tapi memang untuk vaksin kita lebihin untuk di setiap lokasi. Jadi kegiatannya ada di 2 lokasi, di SMA 2 dan juga SMA 33 Cengkareng. Seperti itu. Kalau untuk vaksinnya sendiri di sini
kita khususkan untuk siapapun yang belum vaksin sih. Tapi untuk anak-anak karena mungkin untuk anak-anak sosialisasinya kurang dan untuk kegiatan kali ini juga untuk menyambut Hari Anak Nasional, jadi kita tetap push untuk anak-anak. Diutamakan anak-anak berarti ya, Mbak, ya? Tapi untuk apabila dewasa sama lansia ada yang belum vaksin, kita juga terima di sini. Syaratnya apa, Mbak? Syaratnya untuk dokumennya itu ada KTP, yang penting memiliki KTP. Kalau misalnya nggak ada KTP bisa pakai KK karena kita butuhkan NIK-nya. Kalau misalnya anak-anak bisa pakai KIA atau akta lahir, gitu, KK dan akta lahir. Kemudian diharapkan untuk bisa membawa alat tulis sendiri ke sini karena ada data yang harus ditulis sendiri. Jadi kalau misalnya bolpennya bareng-bareng sama yang lain kan ada kontak tuh. Jadi diharapkan bisa membawa alat tulis sendiri. Terus Mbak, ini kan udah mulai dari kemarin ya? Sudah berapa yang divaksin Mbak dari kemarin di 2 tempat itu? Kalau kemarin jumlahnya itu sekitar hampir 300 lebih vaksin yang sudah keluar. Kalau untuk hari ini di 2 tempat kita tetapkan kuota yang sama, tapi memang untuk kelebihan yang ada selama jamnya masih ada, masih sempat untuk kita vaksin, kita jalanin terus. Di sini kita gelar dari jam 8 kita open gate, kita mulai registrasi. Untuk selesainya kita di jam 1, tapi kita bisa perpanjang sampai dengan jam 2 apabila masih ada yang datang. Sampai kapan, Mbak? Sampai tanggal 23 Juni, tapi kita libur di tanggal 20. Oh gitu. Targetnya sampai tanggal 23 Juni, sasarannya berapa yang divaksin, Mbak? 3.500 untuk 2 lokasi. Itu target kita. Dari kota Jakarta Barat, kita menuju ke kota Medan, Tribuners. Pemerintah kota Medan tengah mempersiapkan kamar isolasi sebanyak mungkin sebagai upaya preventif jika nantinya terjadi pelonjakan kasus COVID-19. Bangunan bekas rumah sakit tertua di kota Medan, yakni Rumah Sakit Tembakau Delhi, menjadi opsi pemerintah sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 bergejala sedang dan berat. Nah, saat ini Pemkot masih mengkaji apakah rumah sakit yang sudah 10 tahun tidak berfungsi ini dapat digunakan sebagai lokasi rumah sakit darurat COVID-19. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan apakah renovasi Rumah Sakit Tembakau Delhi dapat terkejar dengan target penanganan COVID-19 di masa PPKM ini. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Medan, Rehtin Hani, yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Rehtin. Halo rekan Dea, selamat sore. Ya Rehtin, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan pemenuhan kebutuhan isolasi dan perawatan pasien COVID-19 di kota Medan saat ini? Baik, saat ini kota Medan termasuk ke dalam 1 dari 15 kabupaten kota yang menerapkan PPKM darurat di luar Jawa, Bali. Untuk itu saat ini pemerintah kota Medan mempersiapkan lokasi isolasi dan juga perawatan pasien bergejala sedang dan berat di kota Medan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution sendiri telah menyampaikan bahwa pihaknya mempersiapkan sedikitnya tiga lokasi tempat isolasi dan perawatan pasien COVID-19 bergejala sedang dan berat, di antaranya apartemen, lokasi hotel yang juga merupakan aset dari pemerintah kota Medan, dan juga yang terakhir adalah penggunaan rumah sakit tertua di kota Medan yang sudah tidak digunakan lagi selama 10 tahun, yaitu Rumah Sakit Tembakau Delhi. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan tadi dengan Wali Kota Medan dan juga Wakil Wali Kota Medan, mengatakan bahwasanya penggunaan Rumah Sakit Tembakau Delhi ini menjadi salah satu opsi. Namun belum bisa dipastikan apakah renovasi ataupun pengalihan fungsi rumah sakit ini kembali diadakan agar bisa digunakan untuk sebagai rumah sakit darurat COVID-19 bisa terkejar, di mana di masa PPKM darurat ini pemerintah Kota Medan membutuhkan waktu yang sangat singkat sehingga belum bisa dipastikan apakah penggunaan RS Tembakau Delhi bisa difungsikan dalam waktu dekat ini. Begitu deh ya. Iya, lalu seperti apa kondisi bed occupancy rate di rumah sakit khususnya untuk COVID-19 di kota Medan, Rehtin? Saat ini pemerintah kota Medan, bed occupancy rate atau tingkat keterisian kamar di rumah sakitnya khususnya untuk pasien COVID-19 sudah mencapai angka 63%. Angka ini meningkat dari sebelumnya kota Medan ada di angka 41% untuk bed occupancy rate. Dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Medan juga mengatakan bahwa dari 9.800 kamar yang tersedia
khusus untuk pasien COVID-19 di Kota Medan, ada 2.500 kamar yang sudah terisi atau sekitar 25%. Sementara itu, pemerintah Kota Medan telah juga mengimbau kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan, sedikitnya ada 41 rumah sakit yang diminta untuk menyiapkan maksimal 30% dari jumlah kamar itu diperuntukkan khusus untuk pasien COVID-19 di Kota Medan, begitu deh. Ya, Retin, apakah ketersediaan kamar untuk pasien COVID-19 di Medan saat ini sudah mencukupi? Saat ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan masih mencukupi, di mana dari seluruh total kamar yang ada dari 9.800 kamar yang ada tidak mencapai 30%-nya terisi atau sekitar 25% atau 24 sampai 27% yang terisi dari seluruh kamar yang dikhususkan untuk ruang isolasi pasien COVID-19 di Kota Medan, begitu deh. Ya, baik Rehdin. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Hasil pertemuan ini kita masih lihat dulu ya, apakah ada opsi-opsi yang lain. Kalau memang ada yang lebih bagus, kenapa kita tidak? Jadi kita masih dalam kajian lah, kita lihat mana yang percepatannya itu lebih efektif. Nah ini kan tadi kita sudah diskusi di dalam, kalau di sini butuh waktu sekian lama. Sementara kita ujian, jadi kita mau lihat nanti di Ringadi sama Hotel Sochi, nanti kita lihat. Nah jadi itu sudah ada polanya, jadi kita itu. Ya, ini masih dalam kajian. Kalau hasil rapat kita butuh berapa waktu lama lagi Pak, kalau memperbaikin ini jadi tempat isolasi Pak? Nah ini dalam kajian. Dalam kajian. Intinya kita mau cepat aja deh. Kita mau cepat. Berarti tinggal 2 tempat lagi ya Pak yang mau dilihat? Tiga. Sochi, Ringadi, sama ada Malik. Gitu. Berdasarkan kebutuhannya Pak, berapa kamar lagi kira-kira yang dibutuhkan untuk kondisi yang saat ini? Kalau ditanya kebutuhan, kita mau sebanyak-banyaknya ya Pak Sekda ya, biar kita ini. Sekarang kan kita intinya kita harus prepare ya. Prepare terkait dengan ICU. Ya, ini untuk tindakan medis yang berat dan sedang, ini harus kita prepare karena kita takut lonjakannya tiba-tiba melonjak. Nah ini kita bingung. Jadi inilah yang dirancang oleh Pak Wali, karena Pak Wali tadi nggak bisa hadir di sini. Beliau berpesan itu. Ini spesial untuk yang sedang dan berat. Nah, jadi supaya treatmentnya itu berjalan dengan baik. Beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA Sumsel terus melakukan upaya guna memutus mata rantai penularan virus corona. Salah satunya dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Tim gabungan yang terdiri dari Polres MUBA, Kodim 0401 MUBA, dan Pemkab MUBA melakukan penertiban pada tempat hiburan malam. Penertiban juga menyasar warung makan yang masih beroperasi melewati pukul 20 waktu setempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu saja, sopir truk dan travel yang melintasi Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak membawa surat vaksin dilakukan swab antigen secara sampling oleh tim gabungan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kini sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Sripoku Fajri Ramadhani yang akan menyampaikan laporannya. Halo Fajri. Halo Dea, selamat sore. Fajri, bisa Anda ceritakan bagaimana penertiban yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini? Oke, terima kasih Dea. Penertiban sendiri merupakan instruksi langsung dari Bupati Musi Banyuasin nomor 25 tahun 2001 mengenai pembatasan dan pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri. Oleh karena itu, penertiban sendiri menyasar warung makan, tempat hiburan yang masih beroperasi. Oleh karenanya, pemerintah dan tim gabungan mengambil langkah tegas apabila masih ada warung makan dan tempat hiburan yang masih beroperasi akan dilakukan penutupan. Iya, Fajri. Lalu mungkin bisa Anda jabarkan rumah makan dan tempat hiburan mana saja yang dilakukan penertiban? Baik Dea, terima kasih. Untuk di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri terdapat 2 jalan lintas. Yang pertama jalan lintas timur dan jalan lintas tengah, di mana 2 jalan lintas ini tim gabungan selalu menyisir apabila ada tempat hiburan dan warung makan masih dibuka,
akan dilakukan penutupan secara paksa apabila masih tetap beroperasi. Dea. Iya, lalu tadi juga petugas sempat melakukan pemeriksaan ya terhadap sopir travel dan juga truk. Lalu berapa banyak informasinya sopir itu yang dilakukan swab antigen oleh petugas? Oke, terima kasih Dea. Untuk uji sampling sendiri dilakukan secara random ya, di mana dari 10 sopir truk bisa diambil 2 dan dari 10 sopir travel diambil 2 untuk swab antigen. Begitu juga dengan para penumpang Dea. Iya. Fajri, lalu di mana letak penyekatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kali ini? Oke, terima kasih Dea. Untuk penyekatan di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri terdapat di Jalan Merdeka, di mana pada daerah tersebut ada nama Jalan Kayuara. Di situ terdapat kasus COVID-19 cukup tinggi. Saat ini sendiri di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 1.900 kasus COVID-19 saat ini Dea. Iya. Terima kasih rekan wartawan Sripoku, Fajri Ramadhani yang telah menyampaikan laporannya dari Muba. Selamat kembali bertugas. Kita berlanjut ke kabar berikutnya Tribuners. Sebanyak 500 tabung oksigen berukuran besar dipasok Kejaksaan Negeri Depok untuk keperluan rumah sakit di Depok melalui Dinas Kesehatan Kota Depok. Hal ini dilakukan untuk merespon langkanya oksigen medis yang terjadi di sejumlah rumah sakit lantaran membludaknya pasien COVID-19 saat ini. Tabung oksigen itu kemudian akan disalurkan oleh pihak Dinkes Kota Depok kepada rumah sakit yang membutuhkan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Warta Kota, Vini Rizky yang akan memberikan laporan. Halo Vini. Vini, bisa Anda jelaskan apa yang melatar belakangi Kejaksaan Negeri Depok ini turut memberikan bantuan tabung oksigen? Ya, iya rekan Dea. Dari keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Bapak Sri Kunchoro mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan kabar dari Dinas Kesehatan Kota Depok bahwa Dinas Kesehatan Kota Depok mengalami kesulitan dalam memasok oksigen medis bagi sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19. Untuk itu, pihak Kejari Depok memberikan solusi sebagai salah satu upaya dalam menghadirkan pasokan tersebut dengan melakukan koordinasi kepada Kejaksaan Negeri, berkoordinasi selanjutnya dengan pihak PT Krakatau Steel dalam pengadaan pasokan oksigen medis bagi sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Depok. Demikian rekan Dea. Ya, lalu berapa jumlah tabung oksigen yang disalurkan Kejaksaan Negeri Depok, Vini? Dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kejari Depok bersama dengan pihak-pihak terkait, kemarin Sabtu baru sekitar 500 tabung oksigen yang diberikan kebutuhan dari oksigen yang diberikan oleh PT Krakatau Steel. Sementara dari sejumlah yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 1.000 tabung oksigen. Namun memang 500 tabung oksigen yang baru diadakan ini akan berkelanjutan atau berkesinambungan untuk diadakan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit yang ada di Kota Depok. Demikian. Ya, lalu nantinya kemana saja ratusan oksigen tersebut didistribusikan? Dari keterangan Pak Kejari Kota Depok, Bapak Sri Kunchoro mengatakan nantinya 500 tabung oksigen yang sudah didatangkan dari Krakatau Steel nantinya akan langsung diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Depok. Kemudian untuk penyalurannya akan diserahkan kepada Dinas Kota Depok, Dinkes Kota Depok untuk membagikan kepada sejumlah rumah sakit yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing rumah sakit tersebut. Iya, lalu apakah Kejari Depok ini berkolaborasi dengan pihak lain dalam pengadaan bantuan kali ini, Vini? Ya, awalnya Kejaksaan memang mengadakan sosialisasi sebelumnya itu terhadap sejumlah pengusaha atau mungkin para pemasok oksigen, kemudian mendapatkan koordinasi selanjutan terhadap Kejaksaan Negeri Cilegon untuk kemudian membuka jalur kepada PT Krakatau Steel sebagai pemasok utama atau vendor dari oksigen medis. Kemudian dari pihak Wali Kota Depok mengajukan surat permohonan untuk pengadaan oksigen medis yang kemudian surat tersebut sebagai permintaan pasokan oksigen yang kemudian dikawal oleh Kejaksaan Negeri Depok dalam pengadaan 500 tabung oksigen tersebut. Demikian ya. Iya. Vini, lalu sampai kapan bantuan tabung terkait bantuan tabung oksigen ini dilakukan ke Kejari Depok? Untuk pertama dilakukan pada Sabtu kemarin
Sabtu kemarin hingga sekitar pukul 24.00 dini hari tadi, tabung oksigen sudah tiba di Kota Depok sebanyak 500 tabung. Kemudian nanti pada Rabu minggu depan akan kembali diadakan penyaluran oksigen medis kembali yang akan juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Depok kepada PT Krakatau Steel. Selanjutnya di hari Sabtu minggu depan akan juga dilakukan kembali pengisian hingga dengan jumlah yang sudah dibutuhkan oleh jumlah rumah sakit rujukan di Kota Depok. Demikian, Dek. Baik, Vini. Dan Tribuners, tadi rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kunchoro. Berikut hasil wawancaranya untuk Anda. Sejumlah rumah sakit, Pak. Berapa jumlah rumah sakit yang akan mendapatkan oksigen? Oke. Jadi yang sesuai dengan surat Pak Wali Kota kemarin, bahwa di Depok itu ada 21 rumah sakit. Untuk distribusinya seperti apa, tentunya itu teknis di Dinas Kesehatan. Jadi konteks kami di sini, Kejaksaan Negeri Depok, hanya membantu untuk proses mendapatkan oksigennya dulu. Nanti untuk distribusinya, misalnya rumah sakit A dapat berapa, RSUD dapat berapa, nanti itu semuanya kewenangan dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Artinya kegiatan ini akan bersinambungan ya, Pak? Oh, iya. Sesuai kebutuhan yang ada dan di kita Kota Depok. akan backup terus ini karena ini kebutuhan yang sangat vital untuk saat ini, di mana kita sama-sama ketahui jumlah pasien COVID bahkan di seluruh Indonesia sudah kemarin sudah sampai lebih dari 50.000, dan kita tidak tahu sampai kapan itu akan berlangsung. Jadi paling tidak oksigen salah satu yang sangat vital untuk pasien-pasien yang memang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan atau sudah masuk ICU. Jadi kita akan terus membackup itu, tidak ada kaitannya dengan ulang tahun lagi, tapi kita itu tupoksi kita ingin membantu secara kemanusiaan untuk yang ada di Kota Depok ini khususnya. Ya, kemudian. Dari Depok kita beralih ke Yogyakarta. Respons wacana PPKM darurat diperpanjang oleh pemerintah hingga akhir Juli 2021, sebanyak 97 armada bus Transjakarta tidak beroperasi untuk sementara waktu dimulai hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Namun khusus untuk bus Trans berlogo Teman Bus, sampai saat ini masih tetap beroperasi. Alasan dihentikannya operasional bus Trans Jogja maksud saya tersebut yang utama yakni sebagai upaya menekan mobilitas masyarakat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jogja, Miftahul Huda, yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Huda. Ya, halo Dea, selamat sore. Ya, Huda, bisa Anda jelaskan bagaimana mobilitas masyarakat di Yogyakarta sekarang ini? Baik, rekan Dea. Saat ini saya sedang berada di Malioboro, di Jalan Malioboro. Memang mobilitas selama PPKM darurat di Jogja ini cukup berpengaruh signifikan terhadap mobilitas masyarakat, khususnya masyarakat yang bepergian menggunakan kendaraan bermotor, begitu Dea. Ya. Dan untuk saat ini angka penurunan mobilitas di Jogja sudah mencapai 30%. Begitu, kalau informasi dari Dinas Perhubungan demikian dia. Iya, lalu bagaimana dengan suasana halte bus Transjakarta setelah tidak beroperasi ya per hari ini? Baik, ada 11 jalur yang saat ini ditutup. Kondisi halte di Kota Jogja sudah sangat sepi dan terlihat ada papan pengumuman jika bus Trans Yogyakarta sudah tidak beroperasi lagi untuk sementara ini, maksud saya per tanggal 18 sampai dengan berakhirnya masa PPKM darurat di Jogja. Ya. Lalu Huda, apakah ada informasi tentang alasan bus Trans Jogja ini kini dihentikan untuk sementara operasionalnya? Baik, dari keterangan Kepala Dinas Perhubungan DIY Nimade Dwipanti Indrayanti, memang maksud dan alasan untuk tidak beroperasinya bus Trans ini untuk menekan mobilitas masyarakat, khususnya bagi pengguna bus Trans Jogja. Begitu deh. Iya, Huda, ada berapa armada yang tidak beroperasi? Lalu bagaimana juga untuk nasib karyawannya? Baik, untuk sampai saat ini ada sekitar 97 armada yang tidak beroperasi, dan itu bus Trans yang dari daerah yang dikelola oleh pemerintah DIY dan perusahaan daerah. Sementara
untuk yang bus berlogo bus teman bus maksud saya, itu masih akan didiskusikan dengan kementerian selaku pengelola bus tersebut ya. Ya, baik ya. Dan untuk perlu kami sampaikan untuk para karyawan bus tersebut untuk sampai saat ini masih tetap mendapat kesejahteraan. Hanya saja untuk tunjangan operasional mereka tidak diberikan. Begitu dia. Ya, baik rekan wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk terus melakukan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus memperbaharui informasi Anda hanya di tribunnews.com. Saya Ria Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.